Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, ketemu lagi sama saya Siti Robiatul Adawiyah di Finance Kada Official. Nah Sobat Keuangan, kali ini kita udah bareng sama salah satu siswi inspiratif dari jurusan RPL SMK Negeri 2 Balikpapan. Kita udah bareng sama Kak Michelle. Penasaran kita mau ngobrolin apa? Cari tahu bareng di Bisa, bincang seputar akuntansi dan perbankan. Nah Sobat Keuangan, sebelum kita ngobrol sama Kak Michelle, kita sapa dulu Kak Michelle-nya. Halo Kak Michelle. Halo Siti, halo Sobat Keuangan. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Nah Kakak biasanya dipanggil apa nih supaya kita nyaman ngobrolnya? Panggil saya Cemi atau Cemi Michelle aja. Nah, saya panggilnya Cece aja ya. Oke. Cece sama juga sama kakak kan? Iya. Nah jadi Sobat Keuangan, Cece Michelle ini menginspirasi banget karena di usia 17 tahun Cece Michelle sudah mulai belajar investasi walaupun bukan dari jurusan akuntansi dan perbankan. Keren kan? Nah Cece boleh nggak diceritain ke Sobat Keuangan semua gimana awalnya Cece belajar investasi saham? Oke, jadi awalnya itu sebelum investasi saham, saya belajar akuntansi dulu. Kan memang awalnya belum ada pemikiran atau intention untuk belajar akuntansi kan. Dan waktu itu saya dan ibu saya ngobrol tentang universitas. Jadi akhirnya saya berpikir mau ambil jurusan apa sih untuk kedepannya yang sesuai dengan minat saya gitu kan. Jadi akhirnya saya memilih untuk mengambil manajemen bisnis. Nah, di sini saya mulai mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kedepannya, dan saya mulai dari yang terdekat dahulu yaitu akuntansi yang kebetulan ada di sekolah kita kan, SMK 2 Balikpapan. Jadi saya minta tolong teman, guru, dan orang kenalan saya yang siapa sih yang bisa ngajarin akuntansi gitu kan. Jadi akhirnya ada salah satu guru akuntansi yang bersedia untuk mengajari saya. Nah di sini saya belajar akuntansi itu sekitar 3 bulanan lah ya. Yang awalnya 3 minggu dulu belajar materi awal yaitu akuntansi perusahaan jasa ya. Nah setelah itu lanjut lagi ke yang perusahaan dagang. Nah sampai 3 bulan selesai karena waktu itu masih pandemi ya, COVID-19 lagi tinggi-tingginya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pause dulu, untuk stop sebentar. Kemudian beliau menawarkan saya, ayo Kak belajar tentang saham gitu kan. Jadi akhirnya saya tertarik juga. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol tentang saham, terus akhirnya diajarin deh tentang saham gitu. Nah kakak ini belajar akuntansinya bimbel kah atau gimana? Ya sih, hitungannya kayak private gitu. Oh, jadi bimbel private khusus untuk belajar akuntansi ya? Iya, benar. Nah, Cece belajar berapa lama sih tentang investasi saham ini sebelum akhirnya terjun langsung buat investasi? Sekitar 1 bulanan sih. Per minggunya sekitar 3 kali pertemuan, jadi cukup lah untuk belajar. Jadi sebelum mulai terjun, Cece sekitar 1 bulan untuk fokus ke investasi saham itu ya? Iya benar. Nah dalam sebulan belajar itu apa aja sih yang Cece siapin? Oke, jadi selama sebulan itu kan kita nyiapin mental dulu ya. Iya, betul. Untuk belajarnya cari referensi di Google, di YouTube, kemudian kalau ada yang bingung ditanyain ke gurunya gitu kan. Setelah itu setelah sudah siap, sudah merasa paham nih tentang mekanismenya, bagaimana teknis analisisnya gitu kan, kita mulai coba dengan praktek langsung. Nah, yang saya siapin tuh awalnya kan harus ada kontak brokernya ya. Jadi di sini ada Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, atau IPOT. Yang kebetulan yang saya ikuti itu Mandiri Sekuritas. Jadi awalnya minta tolong ke brokernya untuk buatin akun. Yang disiapin tuh KTP, NPWP, terus juga akun bank mandirinya, dan juga sejumlah uang tentunya. Oh iya. Nah setelah itu, setelah dibuatkan, akhirnya sudah terbentuk nih akunnya. Sudah siap sih dipakai untuk transaksi buy and sell-nya gitu. Cece ini investasi ada mentornya atau bagaimana? Oke, jadi karena saya belajarnya dengan beliau, guru akuntansi di SMK 2, maka yang jadi mentor saya ya beliau tersebut yang ngajarin saya dari awal sampai waktu misalnya mau buy atau sell, minta pendapatnya dia dulu. Kayak pas nggak Pak? Atau jual nggak Pak? Beli nggak Pak? Gitu. Jadi dari guru pembimbing akuntansi kakak tadi sampai sekarang jadi akhirnya jadi mentor ya? Iya benar. Ada pengalaman seru apa sih Ceh selama terjun ke investasi saham? Udah sekitar kurang lebih 4 bulan ya? Iya. Ada pengalaman apa tuh?
Awalnya sih kan mulai dari bulan November 2020 sampai bulan ini berarti sekitar 4 bulan ya. Iya. Awal-awal tuh saya masih pakai nominal yang kecil, Iya. jadi profitnya belum terlalu besar juga. Dan waktu buy itu karena awal-awal masih kena harga yang mahal gitu, jadi rasanya waktu mau jual itu jadi rugi gitu kan, yang harusnya bisa dapat harga murah, tapi malah jadinya belinya harga mahal, jadi jualnya kan untungnya sedikit gitu ya. Nah terus waktu mau beli ternyata harganya turun, jadi harus nunggu lagi supaya dia naik lagi gitu kan. Akhirnya saya beli lagi supaya mendapatkan nilai average, yang dimana artinya nilai yang kita beli itu jadi turun gitu, karena kan kita beli dari mahal murah, jadi nanti akhirnya murah kan. Iya. Nah habis itu udah saya keep itu sampai dia naik ke atas tuh lama banget, sekitar 3 bulan. Baru Jadi akhirnya iya nunggu 3 bulan. Jadi akhirnya waktu itu sempat karena ada investasi dari perusahaan asing kan, Iya. ke salah satu perbankan negara di Indonesia, jadi harga saham juga ikut naik. Nah jadi akhirnya saat itu saya jual karena saya pikir bakal turun lagi gitu. Iya. Dan ternyata enggak, malah naik lagi gitu. Jadi kayak menyesal gitu. Jadi agak-agak Iya, mentalnya terkena ya. Iya makanya itu, jadi harus siapin mental, psikis juga, terus juga bersyukur lah ya karena tetap mendapatkan keuntungan walaupun nggak sebesar itu sih sebenarnya. Kalau menurut Cemisal penting nggak sih belajar investasi buat anak muda zaman sekarang? Kalau menurut saya penting banget sih, soalnya kita kan masih muda, otomatis perasaan untuk berani itu masih ada gitu kan. Iya. Mumpung masih ada, digunakan sebaik-baiknya. Dan zaman sekarang kan teknologi udah canggih banget. Betul. Jadi kalau misalnya mau investasi itu kan lebih mudah ya daripada zaman dulu masih pakai tradisional gitu. Nah, menurut saya sih kalau misalnya mau mulai investasi itu dari sekarang gitu. Dari muda kita masih punya rasa berani, percaya diri, dan juga ini kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman baru. Nah, jadi kalau dibilang penting enggaknya sih itu tergantung masing-masing orang ya. Kalau misalnya dia mau ke bidang ekonomi, menurut saya itu penting. Tapi kalau ke bidang lainnya kurang sih. Dan kalau saham itu kan cuma butuh KTP gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya mau buat tinggal kasih KTP aja itu udah bisa trading gitu. Nah kalau misalnya untuk trading sendiri kan agak-agak ribet ya, harus ada mentor, harus ada yang nuntun, atau enggak kita otodidak belajar sendiri. Cuman kadang kalau otodidak atau belajar sendiri itu kan pasti banyak kesalahannya, karena kan nggak ada yang mengoreksi lah kita ngelakuin itu kan. Maka dari itu perlu adanya bimbingan, dan juga untuk dananya itu kan perlu dari orang tua. Nah untuk orang tua sendiri itu kita harus meyakinkan mereka kalau kita itu udah milenial gitu, udah nggak seperti dulu lagi, jadi harus bisa mencari uang sendiri dengan umur sedini mungkin sedini mungkin. Berdasarkan pengalaman kami kali ini berarti penting banget ya untuk kita nemuin pembimbing atau mentor yang memang paham dan bisa ngarahin kita belajar investasi ini. Selain itu, dukungan dari orang tua juga sangat penting, dan yang paling penting adalah keberanian dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak mulai mencoba, nggak berani, ya nggak bakal terjadi apa-apa. Nah, ada nggak nih pesan buat sobat keuangan yang mungkin juga mau belajar investasi tapi masih belum berani? Boleh dong disampaikan tipsnya, Cek. Oke, untuk sobat keuangan yang ingin mencoba atau baru memulai berinvestasi di saham ya, itu kalian bisa banget harus punya kepercayaan diri. Karena kalau kalian ragu-ragu atau takut-takut, nggak berani gitu kan, kita nggak bakal maju. Jadi harus benar-benar punya keberanian diri, karena memang sih itu nggak mudah ya, karena kan pasti overthinking, mikirin nanti kalau rugi gimana, kalau uangnya hilang gimana gitu. Tapi ya try aja gitu. Kalau kalian nggak coba kan nggak bakal tahu hasilnya gimana kan. Nah, terus untuk pelaksanaannya sendiri kalian harus punya orang yang bisa dipercaya. Misalkan guru atau sepupu atau orang tua yang bisa ngarahin kalian tuh pas bertransaksi itu tuh benar apa enggak, mahal atau murah gitu. Terus ngejualnya pas enggak ya waktunya. Nah, itu bisa ngarahin kalian supaya terbiasa untuk melakukan transaksinya itu. Nah, terus untuk dana, tentunya orang tua kan pasti ngedukung kalau anaknya mau belajar ya. Nah, jadi kita sebagai anak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola duit yang diberikan gitu kan,
kita harus sepintar-pintarnya lah, sebaik-baiknya untuk ngelola uang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau buat saham, maksudnya mau mencoba saham, itu perlu adanya pemahaman dan juga ini instansi yang terpercaya. Jadi kalian bisa cari di Google, di YouTube tentang broker yang bisa dipercaya. Dan kebetulan saya di sini mengikut dengan si ini brokernya Mandiri Sekuritas. Nah, di itu ada kantornya di Balikpapan Baru di Mall Fantasi. Jadi itu udah terpercaya banget karena dari Bank Mandiri sendiri. Nah, jadi OJK. iya, udah terpercaya juga karena udah terdaftar di OJK. Jadi kalian jangan asal-asalan sembarangan gitu mulai sahamnya karena itu kan berhubungan dengan uang. Jadi resikonya gede banget sih. Itu menurut saya. Jadi penting banget buat nemuin keberanian diri, abis itu nemuin pembimbing atau mentor yang benar-benar paham sama investasi, sama cari broker investasi yang benar-benar terpercaya. Terima kasih ya Cemisal udah berbagi pengalaman. Semoga banyak sobat keuangan yang mulai berani untuk belajar investasi, karena investasi kan itu passive income ya untuk nanti di masa tua, di hari tua ya. Semoga kalian nemuin keberanian untuk memulai hal-hal baru. Nah sobat keuangan, itu dia cerita pengalaman dari Cemisal yang mulai belajar investasi saham. Nah, jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, di komen dan juga dibagikan ke teman-temannya yang lain. Kalau kalian belum bergabung, subscribe, aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Saya Siti Robiatul Adawiyah dan narasumber kita hari ini Cemisal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.